Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Raffi Zulfahmi dari Teknik Sipil 2019. Di sini aku bakal bantu teman-teman untuk mata kuliah rekayasa pondasi di video akademik. Ya, oke. Jadi alur pembahasan kita di sini teman-teman, aku coba bakal jelasin dulu materinya. Ada pengantar materi dikit biar nantinya dalam pengerjaan SNJ teman-teman bisa paham ya apa yang aku maksud. Ya, aku berusaha semampuku aja lah. Jadi pertama kita belajar dulu konsep tekanan tanah vertikal dan horizontal. Kemudian nanti kita belajar tekanan tanah lateral, terus kita belajar beban-beban yang ada di tanah itu apa aja. Nah, terus kita mulai pemodelan dinding penahan tanah. Nah, biasanya memang teman-teman untuk soal UTS itu memang lebih cenderung mengarahnya ke pemodelan ya, pengecekan atau pemodelan dinding penahan tanah. Kemudian nanti ada soal jawab, ini berupa SNJ nanti. Oke, pertama kita belajar dulu konsep tekanan tanah. Tekanan tanah itu simbolnya P. Bedakan antara tekanan, ini tekanan, dan ini tegangan. Nah, tegangan itu apa? Tegangan itu satuannya itu gaya persatuan luas. Jadi ini masih mengandung unsur luas ya. Gaya perluas. Nah, kalau tekanan itu udah murni gaya. Nah, jadi ini mungkin satuannya nanti bisa kilogram per meter persegi atau bisa juga ton per meter persegi dan lain-lain ya. Yang penting satuannya gaya perluas. Nah, kalau yang ini mungkin nanti bisa kilogram, ini kilogram ya, kilogram, atau nanti bisa newton, bisa juga kilonewton, bisa juga ton, dan lain-lain. Oke, nah untuk tegangan tanah itu memang ini ya teman-teman ya. Jadi tegangan tanah itu rumusnya sama kayak di air ya. Jadi untuk arah vertikal itu tanah dan air itu memiliki kemiripan ya. Jadi kenapa aku di sini bilang mirip, karena memang kalau air mungkin teman-teman ingat ya, berat tekanan air di titik tertentu itu kan memang rumusnya kan kedalaman. Ini misalkan air ya, ini misalkan air. Nah, tekanan di titik sini, di titik A ini, itu adalah berat jenis air atau ro air kalau dulu teman-teman SMA nyebutnya ya, kan 1000 kg per meter kubik. Ini kalau air ya. Nah, jadi ro-nya ini kedalamannya segini. Misalnya kedalamannya H. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya itu kalau di air itu ro dikali H. Nah, sama juga untuk tanah, teman-teman. Kalau tanah di sini, ya, kalau tanah ya, aku coba di bawahnya sini aja deh. Kalau tanah, nah kalau tanah itu juga sama. Ini misalkan tanah ya. Nah, tegangan di titik A ini berapa? Tegangan tanahnya. Nah, ini karena ini kan berat jenis airnya ya. Nah, ini kita juga di sini punya gamma atau berat jenis tanah ya. Nah, ini rumusnya tegangannya itu apa ya? Sama juga sebenarnya. Gamma dikali ini kedalaman. Ya mungkin di sini nulisnya Z ya. Jadi ini masalah simbol saja, ini intinya kedalaman. Nah, ini kedalaman. Ini juga kedalaman. Jadi rumusnya rho kali. Nah, ini untuk tekanan yang arah vertikal. Vertikal itu ke bawah sini ya, teman-teman. Ini vertikal. Nah, untuk horizontal bagaimana? Mungkin kalau air kan memiliki apa ya?
ke segala arah kan sama ya tekanannya. Nah, untuk tanah ini beda teman-teman. Ini ada faktor K. Nah, ini faktor K ini apa? Nah, nanti mungkin setelah slide ini aku akan jelasin. Oke, aku next. Nah, ini sebelum kita masuk ke situ, tadi kan sudah sepakat ya, tegangan tanah itu merupakan perkalian antara berat jenis dan kedalaman. Nah, untuk tekanan itu sendiri gimana? Mungkin ini konsep tekanannya ya. Mungkin sama kayak yang di air ya, mungkin teman-teman juga udah dapat. Misalkan di sini ada dinding. Ini mungkin ada dinding. Nah, tekanan di titik sini tuh seberapa besar sih? Kita mau intinya kita mau cari tekanan yang menimpa pada dinding ini. Ini kan dinding 2 dimensi ya, ini 2 dimensi. Ini dinding 2 dimensi. Nah, ini tekanan yang ada di sini, ini kan ada tanah ini, misalkan di titik A, ini titik A. Titik A ini punya tekanan itu ke segala arah sebenarnya, teman-teman. Nah, salah satu tegangannya itu mengarah ke dinding ini. Nah, jadi kan dia membebani kan. Di sini ada titik A, mungkin di sini juga ada titik B, yang dia juga memiliki tegangan ke segala arah, yang nantinya juga berpengaruh ke sini, menekan dinding ini. Nah, untuk perhitungan tekanannya itu seperti apa? Jadi, misalkan ini dindingnya aku gambar, di sini kan titik A itu ada yang menekan ke arah dinding ya, menekan ke arah dinding. Nah, itu jadinya sebuah tegangan. Tegangan itu terjadi di satu titik aja, jadi dia di titik ini aja. Terus di ini misalkan tegangan untuk titik A ini, misalkan di titik ini ya, ini aku sebut A. Terus misalkan di sini lagi ada tegangan lagi, ini titik B. Ini di sini juga ada tegangan lagi, ini titik C, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini misalkan di aku lupa ya, di sini ada mungkin misalkan ini air ya, mungkin aku ibaratin air dulu karena mungkin teman-teman udah familiar dengan air ya. Ini juga air deh, aku ibaratin gitu dulu. Nah, untuk mencari tekanan itu kan teman-teman disuruh bisa mencari, ada beberapa metode sebenarnya, bisa mencari tegangan di titik A, di titik B, di titik C, di titik D, dan seterusnya. Ini terus di apa ya, ini kan seperti beban merata ya, beban merata yang timbul akibat tegangan yang diakibatkan oleh si air ini. Nah, dia menimpa menimpa dinding yang ada di samping-samping ini, terus timbullah tekanan. Nah, tekanan itu terjadi akibat adanya tegangan yang menimpa suatu luasan ya. Ini kan dinding kan kalau digambar kesananya itu kan sebuah luasan ya. Nah, jadinya di sini kayak jadi beban merata gitu teman-teman. Nah, apa yang perlu diketahui tadi kan kalau kita teman-teman ingat, ini kan tegangan itu kan berat jenis, atau di sini berat jenis dikali dengan kedalaman, dikali dengan H gitu aja ya. Nah, ini ada faktor H, berarti semakin ke dalam teman-teman, semakin ke dalam H-nya itu semakin besar. Semakin besar H, maka semakin besar tegangannya. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin untuk air ya, ini bentuknya kayak gini teman. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, baru dari sini kita bisa hitung tekanannya atau P-nya. P-nya itu rumusnya apa? Luasan, gampangannya P-nya itu adalah luasan ini. Luasan bidang tegangan. Nah, ini kan untuk air ya. Untuk tanah itu juga sebenarnya sama, cuman yang membedakan itu memang yang membedakan beda air dan tanah. Tanah itu di tegangan horizontalnya teman-teman. Ini kan untuk tegangan horizontal ini kan untuk air ya.
Jadi berat jenis dikali dengan kedalaman. Nah, untuk tanah, tegangannya ini berat jenis. Ini kan gamma maupun rho itu kan sama aja. Untuk penyimbolan aja kalau di tanah itu memang identik dengan gamma biasanya. Memang gamma itu berat jenis tanah ya. Jenis tanah dikali kedalaman, nah dikali K. Sorry. Nah, dikali dengan K ya teman-teman. Dikali dengan K. Nah, ini yang aku tadi ya, yang penjelasan aku tadi. Tegangan ini khusus untuk tegangan horizontal. Tegangan horizontal itu tegangan yang mengarah ke kanan atau kiri lah kalau misalkan di bidang 2 dimensi. Ini mohon maaf ya tulisannya agak kurang jelas. Nah, ini mungkin teman-teman bisa konsepnya sebenarnya dari sini. Kenapa ada rumus ini itu sebenarnya ini sama aja teman-teman. Kenapa aku ibaratin dengan air, karena memang sifatnya itu sama dan metode perhitungannya pun dasar-dasarnya pun biar lebih mudah teman-teman memahaminya itu kok ada rumus kayak gini tuh gimana. Nah, ini memang sebenarnya awal mulanya itu dari sini teman-teman. Oke. Nah, ini ya untuk tegangan tanah aktif, tegangan tanah pasif. Nah, itu tegangan tanah aktif itu apa, tegangan tanah pasif itu apa. Jadi coba aku jelasin sederhana ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada kayak dinding penahan tanah, atau di sini ada kayak apa ya istilahnya turap itulah. Nah, ini tanah. Ini juga tanah. Objek ini turap ini turap ya. Turap ini pasti memiliki tegangan seperti ini ya. Mengalami tekanan seperti ini. Aku ibaratin gini deh. Misalkan ini nggak ada beban di atasnya, jadi dia gini. Nah, ini kan ada tekanan yang arah sana dan tekanan yang arah sana. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Nah, yang di sisi pengguling ini kan memang nanti kan cenderungnya arahnya ke sini. Nah, ini itu yang bersifat aktif dalam arti kata aktif menggulingkan si turap ini aktif. Ini kan cenderungnya ke sini ya, aku bilang tadi. Ya, ini yang sisi aktif tuh seperti sini aktif. Dan sini pasif. Nah, ini untuk rumus-rumusnya itu seperti ini. Nanti coba aku jelasin kalau waktu ada contoh soal aja ya. Kenapa ada rumus ini? Nah, teman-teman, ini ya. Sebenarnya sama, ini PA itu setengah H kuadrat dikali KA dikali gamma. Nah, ini tuh sebenarnya pengaruh dari kohesi. Kohesi itu apa sih? Kohesi itu lekatan antar tanah. Kohesi itu gampangnya lekatan tanah. Tanah kalau lempung kan mesti lengket ya. Nah, kalau tanah lempung, teman-teman perhatiin coba deh. Nanti kalau ada tanah lempung atau tanah asli gitu, C-nya itu pasti besar. C-nya besar. Nah, kalau tanah granuler, tanah pasir, granuler itu tanah pasir, itu kan nggak lengket toh teman-teman. Kalau teman-teman bisa sering lihat itu kan tanah pasir itu kan nggak ada lengket-lengketnya sama sekali kan. Nah, kalau tanah lempung itu kan lengket, nah itu C-nya besar. Nah, kenapa di sini dia jadi main? Kenapa di sisi aktif dia jadi minus? Kenapa di sisi pasif dia jadi plus? Kenapa begitu? Nah, karena ini kan P ya, PA itu arahnya kemana? Arahnya menggulingkan ya. Ini kan ceritanya ada turap ya, yang aku cerita tadi. Ini ceritanya ada turap yang berusaha digulingkan ke arah kiri. Nah, ini
lekatan ini, kohesi tanah ini kan tanah-tanah di sini kan ada lekatan ya. Nah itu tuh lekatan yang ada di sini tuh menahan gitu loh. Jadi kayak tanah ini misalkan butiran tanah ya, butiran tanah ya. Maaf ini gambarnya agak kurang bagus ya. Misalkan ini di muka turapnya. Ini tanah butiran tanah ya. Ini turap. Nah, ketika ini berusaha menggulingkan ke sana, ini kan mesti kan arahnya kan ke sana ya. Nah, ini tuh karena ada lekatan-lekatan antara ini butir-butir tanah antar butir satu dan butir lainnya, ini jadi kayak seolah-olah ada yang menahan itu loh. Jadi gampangannya kayak kelet gitu. Nah, kalau ini beban ini kan mesti ada beban yang mendorong ke sana. Nah, ini arahnya ke sana, butiran-butiran ini lengket, melekat, jadi kan kayak seolah-olah ada yang gondelin gitu loh. Nah, ini lekatan tanah ini tuh fungsinya di sini, kenapa di sini minus? Karena di arahnya ke sini, penggulingan dari turapnya itu arahnya ke kiri, dan lekatannya itu ngenahnya kan ke arah kanan kan. Nah, gampangannya kayak gitu teman-teman. Ini rumusnya memang dihafalin aja. Oke. Nah, terus kenapa tanah pasif dia jadi positif? Karena tanah pasif kan di sini ya teman-teman. Yang mengguling kan di sini. Nah, lekatan yang ada di tanah pasif ini malah justru memperkuat teman-teman. Ini kan sifatnya kan memperkuat ya. Tanah pasif itu kan istilahnya apa ya? Tanah yang sebagai penahan untuk mengguling ke sini. Nah, jadi dia berperan juga sebagai lekatan di sini. Kalau semakin lekat itu kan biasanya kan ini kan biasanya kalau muter ke sini, ininya yang bawah kan muternya ke sana ya. Nah, ini juga melekat gitu loh teman-teman. Ini melekat, ini juga ada butiran-butiran. Maaf. Jadi konsepnya memang gimana ya? Pokoknya tanah untuk yang tanah aktif memang tadi konsepnya seperti ini, dia melekat di sini. Kalau tanah pasif ibaratnya gini. Kalau misalkan ini kan nilai C ya, C itu lekatan tanah tadi. Kalau misalkan ini pasir itu kan gampang banget kegerus kan. Jadi ini kalau jadinya ini misalkan ya udah kayak kegerus gitu, bentuknya kan jadi gini kan turapnya kan. Nah, coba teman-teman bayangin kalau di sini itu tanahnya pasir, itu kan mesti gampang banget kan. Nah, kalau dia tanahnya kohesif, pasti kan ada lekatan, jadi kan kayak susah gitu loh buat masih ada lengket-lengketnya. Nah, lengket-lengket itu, kelengketan tanah itu tadi akibat dari adanya kohesi ini. Jadi kalau dia menggulingkan ke sini, dia kohesi ini juga bermanfaat buat menahan tanah itu tadi. Jadi kenapa di sini dia plus? Jadi arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini dia ada pengaruh kohesinya gitu teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Ini lekatan lah pokoknya. Ini rumus di belakang ini, yang satu minus yang satu plus ini karena kohesi lekatan tanah. Nah, kalau yang di depan ini sama sebenarnya teman-teman. Ini kenapa setengah H kuadrat dikali KA ya, karena ini tadi. Ini kalau misalkan di sini ya, kan tegangan di sini misalkan kan rumusnya kalau tegangan itu kan berjenis dikali H. Berarti berjenisnya mana? Gamma dikali H. Nah, ini kan ini segitiga ya teman-teman. Segitiga, terus ini jaraknya dari sini itu H. Ya udah, karena P itu adalah luasan dari bidang tegangan, berarti kan di sini sisi terpanjangnya itu gamma kali H, terus di sininya H, berarti kan rumus segitiga apa? Setengah kali lebar kali tinggi ya, gampangnya gitu. Nah, berarti setengah, lebarnya berapa? Lebarnya gamma H, tingginya apa? H. Jadi rumusnya setengah H kuadrat dikali gamma. Ini kuadrat dikali gamma. Oh iya teman-teman, ini maaf ya.
tegangan ke arah vertikal tadi kita harus kalikan dengan ini faktor K ini, berarti ini gini ya, nama ini K, ini K, ini tak hapus biar cantik. Ini setengah H kuadrat dikali gamma kali K. Oke, mungkin ini ya konsepnya, konsep perhitungannya. Nah, untuk KA dan KP-nya itu bisa dilihat di sini. Untuk KA itu untuk tanah aktif dan KP itu untuk tanah pasif. Ini udah, kalau dasar rumus ini udah dari empiris ya, jadi hitungan-hitungan percobaan ahli. Jadi mungkin aku belum bisa jabarin yang ini, mungkin memang ada tapi aku belum bisa lah. Yang aku bisa jabarin, yang aku bisa jelasin cuma yang di atas ini. Oke, mungkin kita next. Nah, ini teman-teman ada contoh latihan soal. Jadi dulu waktu aku ngambil Rekpon 1 itu ada latihan dari Pak Murozi. Nggak tahu sekarang ada atau enggak. Nah, ini tapi tugas ini membantu banget buat pemahaman konsepnya. Jadi yang paling penting itu konsepnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ya itu memang apa ya? Dari awal memang kita di sini harus sadar juga kalau nggak cuma kita cuma ngitung-ngitung tapi nggak tahu maknanya, tapi kita harus berusaha lah setidaknya kita paham ini sebenarnya fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Nah, di sini udah jelas banget teman-teman untuk soal-soalnya. Jadi kalau Pak Murozi ini kan, ya ini mungkin aku nggak menjabarin, cuma aku diktein secara singkat aja. Ini gambarnya coba aku perbesar. Maaf kalau kurang bagus ya. Nah, ini di sini ini itu muka tanah, terus di sini ada beban. Nah, akibat beban ini ada PA1 nih. Oh, salah. Sebelumnya kita gambar dulu ini ya. Biar urut ya teman-teman ya. Kita buat dulu ininya. Ini kan dibagi per layer ya. Kalau di sini ada muka air tanah, berarti muka air tanah di sini. Ini muka air tanah. Nah, ini tanah biasanya di sini. Nah, kalau tanah itu memang dibagi ya kayak gini. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Jadi ini ada kita ngitungnya per layer ya. Ini layer 1, layer 2, layer 3. Ini propertiesnya lah selengkapnya ada di sini. Ya, ini nggak usah aku tulis lagi ya. Nah, di sini pasti kan ada muncul tegangan ya. Tegangan 1. Kalau di Pak Murozi tegangan 1 itu apa? Kok bentuknya kotak loh Pak? Kok bentuknya ini tegangan 1 ini. Kok bentuknya kayak gini tuh Pak? Ini apa sebenarnya? Nah, tegangan 1 itu merupakan ini ya. Mungkin Pak Murozi nulisnya kayak gini. Aku nggak tahu. Yang penting ini tegangan. Kalau yang P itu tekanan. Entah apapun simbolnya ya. Nah, kalau tegangan yang satu ini dia berasal dari Q. Q itu apa? Q itu beban luarnya ini. Nah, terus dikali dengan K. KAP. KAP itu apa? Koefisien yang tadi loh teman-teman. Yang di slide sebelumnya. Yang ini, yang KA ini. Ya pokoknya jadi dapat kita ambil kesimpulan ya. Bahwa KA itu bukan cuma buat tanah. Maksudnya KA itu dia apa ya, koefisien yang merubah tegangan tanah yang apa ya, tegangan yang koefisien yang merubah tegangan tanah vertikal ke horizontal, intinya gitulah. Intinya kalau kita cari tegangan yang ke arah vertikal, ke arah kanan atau kiri, kita harus kalikan dengan KA dulu. Kalau air kan nggak usah, kalau air tegangannya ke segala arah kan sama. Nah, kalau tanah beda, kalau arah horizontal harus dikali dengan KA. Apapun itu gayanya. Kalau di titik ini kan dia akibat gaya yang ini. Nah, terus timbul lagi tegangan yang kedua. Tegangan yang kedua ya teman. Nah, tegangan yang kedua itu apa? Tegangan yang kedua itu dasarnya dari tanah. Gamma dikali H1 dikali KA dikurangi 2C akar KA. Ini tadi pengaruh kohesi ya, yang aku udah jelasin tadi. Nah, ini di sisi aktif, di sisi aktif dia sebagai pengurang gitu ya. Ini tadi udah aku jelasin juga kan. Nah, untuk bentuknya,
kenapa yang ini kotak, terus kenapa yang ini segitiga. Nah, mungkin teman-teman bingung. Nah, kalau ini kan akibat dari beban yang ada di sini. Ini kan akibat beban merata ya. Nah, akibat beban merata itu kan sama terus ya. Jadi di segala titik jadi sama, ini intinya akibat dari tegangan. Nah, terus ini kenapa dari segitiga? Ini dari overburden berat jenis tanahnya itu sendiri. Yang itu tadi yang aku jelasin. Kenapa semakin dalam, semakin ini hanya gede. Ini kan sebenarnya kan terdiskret kayak gini ya teman-teman ya. Nah, semakin hanya gede, semakin besar, gamma juga semakin besar. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk ke bawahnya itu juga sama. Ya, konsepnya seperti itu. Nanti ini coba buat teman-teman latihan aja. Ini KAKP-nya juga tadi udah aku jelasin ya di awal ya. Itu teman-teman. Nah, ini mungkin yang aku agak jelasin di slide berikutnya. Nah, ini mungkin di ini ya, di PA. Nah, ini kan baru gamma ya. Nah, nanti untuk ngitung PA-nya itu kalau caranya Pak Murus ini dihitung satu-satu. Ini PA1, ini jadi PA2. Nah, hitung-hitungnya pakainya ini. Hasilnya ketemunya ini. Nah, ini kenapa satuannya ton per meter lari? Karena teman-teman, ini kan bidang 2 dimensi ya. Nah, nanti tinggal dikalikan jarak ke sananya, ke arah dalamnya sana. Ini kan bidang 2 dimensi. Gambarnya gimana ya? Ini kan bidang. Ini coba kalau misalkan kita lihat dari sini. Ini kita misalkan lihat dari sini, dari arah sini. Kita lihatnya itu bentuknya kan pasti seperti ini. Bentuknya itu pasti kayak gini. Ya, ini mungkin kurang bagus lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini bidangnya. Nah, tapi cuma kita bidangnya ini mungkin ini kayak turap gini ya. Nah, atau gimana, mungkin aku juga kurang paham. Nah, ini tanah. Nah, itu kita cuma motong di satu sisi ini doang. Terus kita potong gitu. Nah, jadinya itu kayak gini. Nah, ya mohon maaf kalau kurang menjelaskan. Nanti ini tinggal dikalikan jarak ke arah sananya itu kan berapa meter gitu kan, jadinya tegangannya itu persatuan luas. Kalau ini kan masih persatuan panjang karena kita tinjaunya 2 dimensi. Ya, semoga teman-teman paham lah ya. Nanti dikali, pokoknya ini nanti dikali bidang kesananya biar jadi tegangan pada suatu luasan. Kalau ini kan masih pada satu garis ya, ini satu garis ini ya. Nah, untuk biar jadi luasan itu gimana, dikali ke arah sananya. Ya, mungkin kayak gini. Kali bidang yang ada di sananya gitu loh. Oke, mungkin itu ya. Terus kenapa di sini muncul gamma 3? Gamma 3 ini ada pengaruh airnya. Nah, ini gamma 4. Nah, ini gamma 3. Gamma 3 itu berdasarkan beban yang ada di atasnya. 1,2 ini kan udah jadi di sini kan udah jadi beban. Nah, ini kita masuk ke gamma 3 karena dari sisi KA-nya itu udah beda karena di sini ada tambahan muka air tanahnya. Jadi di sini ada tambahan beban airnya. Di gamma 1 ini kan udah di gamma 5 berarti ya. Di gamma 5. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang membedakan antara air dan tanah. Jadi kalau di Pak Murus ini dihitung sendiri-sendiri. Ini gamma 3 akibat dari beban yang ada di atasnya, terus gamma 4 ini beban tanah overburdennya yang dihitung dari mulai titik sini. Karena yang di titik sini itu udah masuk di gamma 3. Nah, dihitungnya dari titik sini, ini berdasarkan overburdennya di tanah. Nah, terus di gamma 5 ini akibat dari tegangan air tanah, jadi dipisah-pisah gitu kalau modelnya Pak Murozi. Sebenarnya memang metodenya banyak sih. Kalau menurutku yang paling membangun konsep, intinya yang paling mempermudah penjelasan materi itu materi Pak Murozi yang ini sih. Jadi kalau di tanah tadi kan kita harus kali KA ya. Nah, kalau ini enggak, jadi kita langsung gamma air kali H2 kali KA air. Oh iya, kalau di sini anggapannya
diadain ke air, tapi nilainya tetap 1 kan, berarti sama aja ya. Nah oke teman-teman, jadi itu nanti coba aku kasih filenya ya buat belajar ini, membangun banget konsepnya, walaupun memang apa ya, ya kalau nanti susah dibaca ya pelan-pelan nanti dibaca. Oke. Oke, nah, tapi Pak Murozi juga bilang di sini kayaknya ada yang salah, tapi di mananya ya nanti coba dilihat ya teman-teman, dikoreksi lagi. Pokoknya konsepnya kayak gitu. Ini kayaknya di berapa ya? Di sini apa di sini ya? Di daerah sini ada yang salah pokoknya. Belum sempat aku cari sih. Ya ntar coba teman-teman dicari lah. Salahnya di mana. Oke. Nah sekarang setelah kita tadi belajar ya, gimana sih konsep tegangan tanah itu seperti apa, dan sebenarnya kuncinya itu di situ sih. Kuncinya pemahaman teman-teman mengenai tegangan tanah. Untuk pembebanannya itu tinggal ikut rumus saja. Ini kan tegangan tanah lateral akibat beban strip, ada beban strip, beban garis, beban titik. Nah itu kan aplikasinya untuk tekanan lateral ya. Berarti lateral itu kan ke samping. Oke. Nah ini aku ambil dari PPT ya. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini tegangannya itu ini pakai rumus ini. Ini udah jelas juga nih menurutku ya, notasi-notasinya. Nah ini teman-teman bisa belajar sendiri lah. Ini hanya sekian, B-nya sekian. Ini tegangan itu untuk satu titik ya teman-teman ya nanti. Nanti kalau jadi teman-teman cari sebanyak mungkin tegangannya, dan nanti ngitung luasnya ini ya. Kalau ini kan pakai landut gini ya, teman-teman bisa mungkin pakai garis-garis gini ya. Karena memang perhitungan manual ya, jadi kita harus discrete manual. Kalau pakai software nanti memang bisa landutnya bagus kayak gini, tapi harus pakai software. Kalau manual kan juga ribet. Intinya kalau semakin banyak titik yang teman-teman tinjau, semakin teliti gitu aja. Ini juga sama, nanti teman-teman juga bisa ikutin juga. Ini udah jelas juga. Nah kalau ini dia pakai ya ini teman-teman ya. Kalau ini per 1 meter ya, dia jadi jaraknya diambil per 1 meter. Nah nanti dihitung itunya, luasannya. Nah ini juga ya, nanti teman-teman baca sendiri. Ini di PPT yang dari Pak Murozi ada. Mungkin teman-teman yang belum dapat PPT nanti bisa minta sama teman-teman yang udah ya. Nah untuk sekarang kita masuk ke DPT ya. Nah untuk checking stabilitas, jadi intinya kalau DPT itu sebenarnya untuk menentukan dimensi. Untuk menentukan dimensi kita sebenarnya nggak bisa gitu loh. Kita harus untuk DPT, untuk bukan cuma untuk DPT ya, untuk kebanyakan bangunan sipil itu memang lebih mudah kalau kita lakukan trial and error. Jadi trial and error itu gimana? Kita tetapin dulu dimensinya seperti apa. Kita tetapin dulu misalkan kayak gini. Kita tetapin dulu ininya tingginya berapa, ininya lebarnya berapa, ini kemiringan sudutnya berapa, ini panjangnya ke sini berapa. Nah itu kita tetapin dulu, habis itu kita cek pakai stabilitas ini. Dan memang kebanyakan kayak gitu ya. Pokoknya kita kalau udah pradimensi kayak gini, terus kita cek kok udah oke semua, guling oke, geser oke, ini eksentrisitas oke, ini geser, ini eksentrisitas ya, eksentrisitas. Ya sorry tulisannya jelek. Ini geser, ini keruntuhan mayor, ini minor. Ini keruntuhan akibat tanah aslinya ya. Jadi tanah aslinya nggak kuat. Ini kan kalau ada beban kayak gini, bebannya gede, nah tanahnya itu nggak kuat, terus akhirnya kayak ininya ambles gitu loh. Kan pernah lihat yang mesti kan, ini kayak agak naik, terus ini nah ini objeknya nanti di sini. Nah di sana ambles gini.
Nah, amblesnya ini akibat daya dukung tanah yang di bawahnya ini kurang baik. Nah, ini ya pokoknya nanti kita checking stabilitasnya pakai ini. Oke, kita langsung ke latihan soal saja. Jadi udah tak jelasin banyak tadi di awal terkait ini itu dan sebagainya. Lebih gampang lagi kalau kita belajar soal. Ini ada ujian tengah semester tahun lalu. Kita belajar tentang ini diminta ini udah ada dimensinya, udah ada propertis tanahnya. Kita diminta untuk hitung FK geser, FK guling, cek eksentrisitas dan daya dukung tanah. FK geser itu pengecekan terhadap ini DPT aman nggak terhadap keruntuhan geser. Keruntuhan geser itu yang ini. Jadi ini kan kalau geser ini kan ada intinya ada beban gini. Ini aktif, ini pasif. Nah kalau geser itu aktif, sisi aktifnya ini lebih besar daripada sisi pasifnya di sini. Nah pasifnya kan di Mas ini kan ya emang kelihatannya lebih besar ya karena ini kan ada tanahnya sekian beratnya, ini kan cuma tanahnya pendeknya sekian. Nah teman-teman perlu tahu juga gaya-gaya yang ada itu bukan hanya dua ini, tapi di sini juga ada kayak gaya geser F ges. Nah ini teman-teman pentingnya. Jadi di ini aktif, ini pasif. Nah tegangan tanah pasif ditambah tegangan F gas harus lebih besar daripada tegangan tanah aktifnya, itu baru aman terhadap geser. Oke, itu untuk geser. Terus terhadap guling. Nah terhadap guling ini kita mainnya momen ya teman-teman ya. Ini dianggaplah di sini tuh titik porosnya. Porosnya tuh di sini. Nah ini terus habis itu kan kita cari gaya-gayanya ya, gaya-gaya yang menggulingkan dan menahan. Gaya yang menahan apa aja? Gaya yang menahan itu berat dari ini sendiri, ini berat dari pondasi. Berat dari pondasi itu kan arahnya gravitasi ya. Arahnya gravitasi berarti misalkan titik beratnya di sini. Ini titik berat dari gravitasi ini, nah ini udah ada jaraknya. Nah, ini dihitung. Nah terus untuk tekanan tanah pasif, misalkan di sini titik pusat masanya, nah ini juga ada jaraknya dari titik E, ini dihitung. Nah ini sama ini kan searah ya, ini sama ini itu tegangan yang akibat dari pondasi sama yang di sini itu sifatnya dia sebagai penahan. Kalau penggulingnya itu apa? Penggulingnya itu tekanan tanah aktifnya. Misalkan dia di sini, nah kita ambil jarak terhadap titik ini ya, jadi jaraknya sini. Nah ini yang menggulingkan. Nah kita nanti cek itu untuk mencapai aman berarti tegangan yang momen yang diakibatkan oleh tekanan tanah pasif harus lebih pasif dan gaya momen yang diakibatkan oleh berat DPT harus lebih besar dari momen yang untuk menggulingkan ini tadi. Oke, itu untuk yang guling. Nah, untuk eksentrisitas itu ini. Jadi mungkin aku jelasin di sini ya eksentrisitas. Nah, misalkan DPT-nya itu bentuknya kayak gini. Oke, kayak gini deh. Kita langsung ke contoh soalnya. Kita langsung ke objeknya, kita samain aja. Jadi eksentrisitas itu gini. Ini kan bendungannya kan kayak gini, bendungan apa namanya DPT-nya kan kayak gini ya. Nah ini nanti pastikan titik beratnya kan nggak mungkin di sini kan. Titik berat dari sebuah sistemnya. Ini kan ada ini tanahnya di sini, ini tanahnya di sini. Ini kan pasti kan ada kayak bebannya, titik pusat bebannya itu kan nggak mungkin di tengah sini kan. Pasti dia agak geser ke sini. Misalkan karena ada apa ya? Karena ada pengaruh momen dari sini, dari sini. Nah dia kalau teman-teman ingat kan, itu kan apa ya, gaya ini di statika ya, gaya itu kan sama dengan momen
dibagi jarak ya. Nah, ini tuh berimbas pada ini gitu loh teman-teman. Jadi untuk mungkin nanti penjelasannya nanti ya, ini aku cerita dulu model kegagalannya kayak gimana. Kalau misalkan ini bentuknya kayak gini, itu kan berarti kan tegangan yang terjadi di tanahnya itu kan gini teman-teman. Gini. Nah, ini nanti berpotensi bangunannya itu gulingnya kayak gini. Jadi dia bukan guling ke depan atau guling ke belakang. Ya guling ke depan bisa karena terhadap guling, tapi kalau eksentrisitas lebih karena berat sendirinya si bendungan, berat sendirinya si DPT yang membuat apa ya, tidak eksentris itu loh, tidak di tepat di tengah. Nah kalau normalnya kan ini misalkan ada kayak, misalkan anggaplah ini DPT, kalau misalkan dia gayanya lurus semua ke sini kan tegangan tanahnya kan normal ya teman-teman ya, kayak gini arah tegangannya. Nah kalau misalkan dia di sini ada lebih berat, misalkan bentuknya seperti ini, di sini lebih berat, jadi tegangan tanahnya yang terjadi di bawah tuh cenderung di sini juga lebih berat gitu loh. Nah ini yang nanti akan mengakibatkan guling kayak gini. Intinya gitu teman-teman. Ini tidak eksentris lah. Nah kemudian untuk yang terakhir itu FK terhadap daya dukung tanah dasar pondasi. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, yang bentuknya modelnya kayak gini teman-teman. Ini ada minor, ada mayor. Kalau yang minor itu biasanya ini minor dan mayor itu relatif ya ini. Nanti kan kalau teman-teman lihat kan biasanya ada yang NC-nya itu NC aksen, terus NQ-nya NQ aksen, N gamanya ini gamma aksen. Nah, itu bedanya itu untuk keruntuhan minor dan mayornya. Itu berdasarkan Terzaghi kalau nggak salah, teorinya Terzaghi. Terus untuk soal yang kedua, buat spesifikasi material DPT secara singkat. Nah inilah, ini penggambaran aja ya. Inti soalnya itu ada di nomor 1 ya. Nomor 2 mungkin buat tambahan nilai teman-teman aja lah waktu itu ya. Nah oke teman-teman, di sini aku coba jelasin ya, sama yang kayak tadi ya. Jadi ini ada beban rata. Ini juga tadi udah jelasin, ini ada parameter tanahnya. Jadi kalau tanah itu teman-teman, tanah itu parameternya itu tiap objek sipil tuh pasti punya karakteristik dan parameter. Kalau tanah itu dia punya gamma, punya C sama punya sigma. Kalau BJ dia punya apa? FY atau FU. Kalau beton itu dia punya FC aksen, FC prime yang berapa MPa gitu. Nah itu tiap objek sipil itu pasti punya ini ya teman-teman, punya parameter yang bisa diukur lah untuk mengukur kekuatannya. Ini FC untuk mengukur kekuatan BJ, ini untuk mengukur kekuatan beton, FY itu untuk kekuatan BJ, dan 3 ini untuk mengukur kekuatan dari tanah. Oke, ini dimensinya kayak gini. Terus gamma pasangan batu bata ini, gamma berat jenisnya si pondasi ini 2,3 ton per meter kubik. Ya ini diketahui ya 2,3 ya. Nah hitung tekanan lateral pada tanah di sisi aktif. Jadi kita ngitung ininya ya teman-teman ya. Gamma satunya, ini gamma 2-nya. Sebenarnya di titik-titik ini ya. Ini gamma 3-nya. Ini gamma 4-nya. Ini perhitungannya di sini, nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Ini udah aku jelasin tadi kan di awal kan. Nah itu terus kemudian kita ngitung, ya ini untuk perhitungan KA ya, KA sama KB-nya. Jadi KA ini untuk ini KB. Nah ini harusnya di atasnya sini ya. Mungkin dulu aku ini mungkin aku lupa. Oke ini KA, ini KB-nya nanti 0,33 ini masuknya ke sini. 0,46 itu masuknya ke sini. Sini dan sini.
Oke, terus nah setelah kita dapat gaya-gaya pada titik ini, nah kita ngitung tekanannya, P-nya. Nah, untuk mempermudah aku pakai tabel aja. Ini kita bagi menjadi 4 segmen ya, 1, 2, 3, 4. Ini gamanya sekian, P-nya sekian. Terus ini panjang lengannya, panjang lengan dari titik penggulingannya di sini, panjang ke arah X-nya ya. Nah, ini mungkin panjangnya di sini, mungkin ini kalau ini ya di sini. Terus kalau ini ya di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, ini jarak-jaraknya yang dihitung ini sini. Ini panjang lengannya ya untuk masing-masing. Nah, ini panjang lengannya. Oke, udah jarak pusat terhadap dasar. Nah, ini untuk menghitung P totalnya, teman-teman. Jarak kita ini 1,783 itu untuk momen totalnya dari semua bangunan ini terhadap titik yang di bawah. Ini kalau misalkan lihat teman-teman lihat segmen 1 misalkan tegangannya 0,5, P-nya berapa? P-nya 2 karena tingginya 4. Ya gitu-gitulah pokoknya teman-teman. Panjang lengannya kenapa 3? Karena sini kan ketinggiannya kan 4 setengahnya 4 karena ini bentuknya persegi, karena tegangan dari atas ya, karena tegangan dari atas kan bentuknya persegi. Ini tengah-tengahnya itu kan berarti ketinggiannya dari sini ke sini kan, sini ke sini kan, ini kan 4, jadi tengah-tengahnya berapa? 2 ditambah kedalamannya gua 1 berarti 3. Momennya itu P dikali panjang lengan. Nah, total dari ini semua ini kan jadi P, ini gaya, ini momen. Nah, yang aku jelasin tadi, momen sama dengan gaya dikali jarak. Kalau kita mau cari titik pusat gaya dari semua dari objek ini secara keseluruhan, itu berarti apa rumusnya teman-teman? Mau apa jarak pusatnya, jarak pusat masanya sama dengan momen dibagi gaya. Momennya kita dapat, gayanya kita dapat, kita bagi ini. Ini sebenarnya konsep ya teman-teman ya. Mungkin kalau dulu teman-teman mengenal di fisika itu ada jarak, kecepatan, terus waktu ya. Ini seperti segitiga. Mungkin ya itu zaman-zaman SMA lah ya. Ya, kita tidak bisa membahas SMA. Oke, ini juga sama. Perhitungan pondasi juga. Ini untuk perhitungan dari beratnya pondasi. Nah, ini tadi jangan salah ya teman-teman ya. Ini tegangan tanah ya. Ini akibat tekanan tanahnya. Tekanan tanah lateral. Ini akibat tekanan tanahnya, bukan dari pondasinya. Ini akibat tekanan tanah yang ada di sini. Nah, terhadap titik A ini kan kalau arahnya ke sini kan tetap sama aja, kita nggak usah membahas yang arah sini. Apa jaraknya kan, jarak apa ya, tegak lurus bidang A ini. Titik A. Tegak lurus arah gaya lah. Nah, ini perhitungan pondasinya kita bagi jadi 3 segmen. Pusatnya di A, ini kan pasti berat-beratnya ke bawah semua ya. Nah, ini juga ke bawah, ya, ini caranya kurang lebih sama lah. Kita cari luasnya, luas dikali gamma, ketemu P-nya itu ini, segmen 1 P-nya ini, segmen 2 P-nya ini, segmen 3 P-nya ini. Jarak lengannya itu berarti kan jarak antara titik A ke yang tegak lurus arah gaya ya. Kalau jarak terhadap titik itu kan berarti kan untuk menghitung momen itu kan berarti kan yang tegak lurus arah gaya. Ini arah gayanya ke bawah, titiknya di sini, berarti kita narik garis ke sini, berarti maaf. Kita narik garis ke sini. Kita narik garis ke sini. Nah, ini dihitung nih jaraknya. Berapa gitu. Ini contohnya yang satu ini, yang persegi ini bagian 3.
Nah ini kan jaraknya kan 2,3 bagi 2 berapa, karena kan titik pusatnya di tengah ya, jadi 1,15. Terus dari P dikali jarak kita dapat momennya. Nah untuk menentukan jarak vertikal, jarak pusat massa dari objek ini terhadap titik A itu berapa? Ini sebesar 1,4 meter. Berarti keseluruhan ini digabung jaraknya dari titik A ini, titik pusatnya ini misalkan ini. Gabung ini jaraknya 1,4. Buat sekian lah, inilah pokoknya. Nah kemudian kita udah ngitung gaya yang ada di sini, terus gaya beratnya yang ada di sini. Ini pokoknya kita meninjaunya dari titik A ya teman-teman. Nah sekarang kita meninjau gaya yang ada di sini di perhitungan pasif. Kurang lebih juga sama, cuma KP-nya ini agak beda. Ini rumusnya bisa diikuti. Terus kita intinya cari momen terhadap titik A sebesar sekian, pusat gayanya sekian. Ya yang penting 3 itu teman-teman. Pusat gaya, pusatnya dari titik yang jadi acuan sama momennya. Nah itu yang jadi, ini harusnya dikasih satuan ya, ton meter. Ya, harusnya ya nanti ditambah-tambahin. Oke, nah sekarang kita checking satu-satu. Hitung terhadap geser. Nah ini kan mempengaruhi diperhitungkan P pasif. Jadi P pasifnya diperhitungkan. Gaya yang menahan itu kan berat pondasi dikali tan dikali sudut geser. Ini kan yang aku bilang, ini aku gambar aja ya. Nah ini rumus ini itu dari sini penggeserannya di sini F ges. Nah terus kalau B kali C ya itu tadi untuk lekatan tanahnya. Nah terus untuk P pasifnya ini di sini selain ada F ges juga ada ini ya kohesi, pengaruh dari kohesinya. Nah, ini P pasif itu juga arahnya ke sini. Nah, pokoknya dua ini ya. Ini kan ada tanah ya. Nah ini P pasif. Nah yang menggeser siapa? Yang menggeser itu penggesernya itu ini tadi. Gaya yang akibat dari yang udah kita hitung 8,53 itu dari sini. Nah ini ya. Nah kita cek di mana. Nah ternyata F gesernya memang dia udah lebih besar dari 1. Berarti kalau secara perhitungan itu memang sebenarnya dia itu udah gaya yang penahan geser sama penggesernya itu udah gede yang penahan gesernya. Tapi disyaratkan memang minimal FK geser itu 2. Jadi kalau di sini masih 1,829, kalau secara perhitungan matematis memang sudah aman. Tapi karena kita di sini berhubungan langsung dengan praktek di lapangan, jadi memang lebih baik kalau gaya penahannya itu diperbesar lagi biar menambah safety factor dari FK gesernya ini. Gitu teman-teman. Kalau dilihat kan ini kan penahan gesernya 15, penggesernya 8, sebenarnya kan udah pas kan, tapi karena memang di SNI mensyaratkan harus minimal itu minimal tuh FK gesernya itu 2 atau minimal tuh gaya penahan itu 2 kali gaya penggesernya. Itu minimal seperti itu karena itu syarat ya. Jadi ini mungkin tidak oke ya. Mungkin nanti bisa di redesign lagi si ininya, pondasinya. Nah itu tadi yang menghitungkan P pasif. Nah kalau ini yang tidak memperhitungkan P pasif, cuma pure dari gaya gesek tanah dan gaya gesek pondasinya ya. Ini lekatan tanah, ini pondasinya, tanpa ada P pasifnya, ini juga malah tambah kurang karena memang kalau di P pasif diabaikan tuh syarat minimalnya 1,5. Nah ini coba nanti dasar-dasar ini teman-teman cari ya. Nah ini aku dulu jujur cuma dapat dari PPT, jadi kalau buat buka SNI aku juga belum sempat ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah terus kita cari FK gulingnya, ini kita dapat momen pendorong
sama momen penahan. Momen pendorongnya itu apa? Tekanan tanah lateral itu tadi ya. Yang ini misalkan, sorry. Ini ya. Ini kan tadi ditinjau dari titik A. Momen yang arah ini kan tanah. Momen yang mendorong itu kan momen ini kan ada gaya, ini arahnya gaya ke sini, ini arahnya gaya pondasi ke sini, ini arahnya gaya pondasi ke sini. Nah, yang searah jarum jam dari titik A ini, yang berusaha menggulingkan ini kan dari ini ya, dari tanah lateral. Karena arahnya ke sini, dia punya jarak sekian. Lah misalkan. Nah, terus untuk penahannya dia kan ini yang tekanan tanah lateral kan berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita lihat momen penahannya itu yang searah jarum jam. Itu momen dari pondasi. Pondasi ini kayaknya pusat gayanya di sini. Kita dapat ini hanya di sini, terus sama tegangan tanah pasifnya. Momen pasifnya itu dari titik pusat segini. Nah, itu teman-teman. Nah, nanti ini dibandingkan ketemu FK gulingnya sebesar 1,83. Ini udah lebih dari 1,5 yang dipersyaratkan, berarti oke. Terus kita cek eksentrisitasnya. Nah, eksentrisitas itu sebenarnya apa? Yaitu tadi teman-teman yang aku jelasin. Tegangan tanah itu kan gini ya, apa rumusnya kan tegangan tanah ya. Misalkan ini kan ada kayak pondasi lah, pondasi yang tadi. Ini kan mengalami, ini kan tanah ya, ini tanah. Ini misalkan di atas tanah, jadi dia gayanya, dia kan gayanya kan cenderungnya, kalau dia bentuknya kotak aja tanpa ada apa-apa, dia tuh bentuk gayanya gini teman-teman. Bentuk gayanya itu dia cuma kotak juga gini. Tapi karena dia bentuknya seperti ini, terus ditambah di sini ada kayak momennya, di sini juga ada momennya, dia itu cenderung bisa jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Tegangan tanah ini kan, ini tegangan tanah itu bentuknya bisa jadi kayak gini teman. Sorry. Bentuknya bisa jadi itu dia malah gini. Aduh, susah banget. Nah, bentuknya intinya nggak rata lah teman-teman. Bentuknya bisa jadi kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, ini bentuknya bisa jadi kayak gini. Nah, yang tidak boleh ini kan arahnya masih ke bawah semua nih. Nah, yang tidak boleh itu yang sampai bentuknya seperti ini, tidak menutup kemungkinan buat jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada yang arah bawah, ini ada yang ke arah atas. Nah, ini seolah-olah yang di sini jabut gitu lah teman. Jadi di sini masih kan ini ada bebannya ke sini semua ya. Nah, ini karena mungkin ada pengaruh momen atau gimana, ini kan seolah-olah ini yang jabut, atau di sisi sini bisa, di sisi sini juga bisa. Ya kurang lebih memang sama kayak momen guling tadi. Nah, ini eksentrisitas itu apa? Kalau teman-teman masih ingat ya, eksentrisitas itu kan gini ya. Nah, ini ya konsep aja sih, misalkan di sini 10 teman-teman. Ini pas di tengah. Ini kan masih resultannya kan 5. Ini 5, ini 5. Dengan syarat jaraknya ini misalkan aku anggap sama-sama 3. Nah, ini kan sama-sama. Nah, mungkin berbeda kasus kalau misalkan ini, coba. Kalau misalkan gini. Ini kalau misalkan gayanya aku geser ke sini 10, ini aku geser jadi ininya bukan 3 lagi, ininya tinggal 2, ininya tinggal 1. Terus apakah di sini sama-sama 5? Kan enggak kan. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu
besarnya itu ini. Kalau yang di sini kan logikanya harusnya besar yang di sini ya, karena kan 10 ini dekat sama ini. Ini ditambah momen dikalikan jarak, ini dikurangi momen dibagi jarak. Nah, momennya berapa? Karena dari titik pusat ini tadi di tengah. Kan kalau 5 sama 5 itu kan pusatnya tadi di tengah ya, yang sama-sama seimbang tadi. Karena ini kayak aku geser, ini aku geser sejauh 1 meter. Nah, pastikan timbul momen dari titik acuan awal tadi. Berarti momennya berapa? Jaraknya berapa? Jaraknya 1 dikali 10. Jadi 5 dikurangi 10 bagi 10 kali 1 berapa? 10 kali 1 itu 10. 10 per. Nah, jaraknya ini kan dari awal ini kan 3. Nah, pokoknya gitu teman-teman. Ini mungkin nggak terlalu penting ya buat matkul ini. Ya pokoknya itu teman-teman. Nah, ini dasarnya kenapa kok tegangan tanahnya ada yang berbeda-beda, karena memang bentuknya itu juga beda gitu. Ini aku penggambarannya aja kayak gini. Nah, itu intinya pakai rumus ini. Ini bisa cari di ini B per 2, disyaratkan memang harus lebih kecil dari B per 6. Syaratnya itu harus lebih kecil dari B per 6. Karena kalau dia lebih dari B per 6 nanti bentuknya seperti ini, dan ini nggak boleh teman-teman. Kalau ada tegangan tanah yang ke arah atas itu kan tidak boleh. Ya nanti teman-teman banyak belajar di Rekpon 2 sih. Nah, untuk yang cek yang ketiga, distribusi tegangan pada base, ini mungkin juga udah dipelajari ya di Mektan 2 kayaknya. Ini kita pakai Q ultimate sekian, Qmax-nya. Nah, ini Qmax itu yang ini teman-teman. Nah, Qmax itu yang ini di sisi sini, terus Qmin-nya itu yang di sisi sini. Nah, ini kan negatif kan ya, dia arahnya ke atas itu nggak boleh. Nah, kalau Qmax-nya itu 18, ya ini mohon maaf ini salah ya, nanti dikoreksi. Ininya udah oke sebenarnya, karena ininya udah lebih besar dari ini, berarti ini udah oke. Karena bebannya sekian, kapasitasnya sekian, berarti kan kalau kapasitasnya lebih besar, ini udah oke. Nah, itu teman-teman untuk pengerjaannya. Ya, untuk yang kedua ini mungkin buat tambahan materi aja ya, pemahaman aja, penggambarannya. Ya, ini di sini ada fondasi. Nah, terus kenapa di sini ada? Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kenapa? Ya ini sebenarnya nggak termasuk bahasan sih, tapi kayak pengetahuan umum aja. Tahu nggak sih teman-teman kenapa perlunya adanya drainase ini? Nah, kalau teman-teman tahu itu di sini dan di sini. Nah, ini kalau misalkan muka air tanah ya, muka air tanahnya itu misalnya di sini. Ini ada muka air tanah. Nah, sama kayak gini. Kira-kira ini di sini, muka air tanahnya di sini. Sejajar lah, kira-kira gitu. Nah, kira-kira lebih berat yang mana? Kan pasti untuk menggulingkannya ini kan faktor pengguling, momen gulingnya lebih besar ini kan, karena muka air tanahnya tinggi. Nah, ini momen gulingnya yang di sini itu lebih kecil. Nah, untuk menurunkan muka air tanah ini tadi kita kasih kayak drainase gini untuk mengurangi beban air yang ada di sini. Gampangnya gitulah teman-teman. Kalau dari hitungan yang tadi ya. Nah, ini kan ada pengaruh. Kalau yang di sini nggak ada emang ya. Yang di soalnya Pak Murozi tadi. Nah, itu teman-teman. Mungkin ini cuma penggambaran biasa aja. Ya, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan ya terkait materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau tanya bisa langsung chat aku aja. Makasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.